Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Alhamdulillah. Gimana kalian pada sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan Bang Ketua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi interaksi desa dan kota. Oke. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis perkembangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan besar pembangunan dengan indikator, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, mengklasifikasikan faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi desa dan kota, kemudian mengklasifikasikan dampak positif dan negatif adanya faktor interaksi desa dan kota, dan menganalisis faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan data yang diberikan. Kemudian membuat makalah tentang usaha memperbaiki pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, dengan table, grafik, dan atau diagram dengan indikator, menyajikan makalah hasil analisis faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan contoh yang diberikan sebelumnya. Nah, apa aja sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi materi yang akan kita pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat interaksi desa dan kota. Dan yang terakhir adalah dampak positif dan dampak negatif dari interaksi antara desa dan kota. Oke, sekarang ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui mengenai interaksi desa dan kota? Ada yang bisa jawab? Saya Bapak. Ya. Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling dipengaruhi antara desa dan kota yang dapat melahirkan gejala, penampakan, dan permasalahan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, bagus sekali jawabannya, Clary. Jadi interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak di kedua wilayah tersebut. Oke, next lagi. Ada pertanyaan lagi mengenai kenapa bisa terjadi interaksi gitu antara desa dan kota? Yang bisa menjawab? Saya Pak izin jawab. Ya, silakan. Penyebabnya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu ada regional complementary atau wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Kemudian intervening opportunity atau kesempatan untuk saling berintervensi, dan spatial transferability atau kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota itu ada 3 ya. Jadinya ada wilayah-wilayah yang saling melengkapi, kemudian kesempatan untuk saling berintervensi, dan terakhir adalah pemindahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, sekarang ada gambar nih, yang bisa dijelaskan nggak gambar ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi ada wilayah A yang memiliki surplus sumber daya A namun minus sumber daya B. Sedangkan wilayah B surplus sumber daya B dan sumber daya A-nya minus. Karena adanya perbedaan tersebut menyebabkan kedua wilayah tersebut terjadi interaksi, Pak. Ya, betul sekali jawabannya dari. Jadi region komplementari ini ibaratnya itu kayak wilayah A dan wilayah B itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda gitu. Jadi wilayah A misalnya memiliki sumber daya padi, dia cuma bisa menghasilkan padi, sedangkan wilayah B itu menghasilkan sayur mayur gitu. Nah, itu karena perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya interaksi gitu. Jadi ada rasa saling melengkapi di antara kedua wilayah. Terus selanjutnya ada gambar lagi, gambar intervening opportunity, dan bisa menjelaskan? Saya Pak, izin menjawab. Ya. Jadi ketika interaksi antara kedua wilayah diganggu oleh adanya wilayah C yang memiliki sumber daya A dan sumber daya B
memiliki berlimpah. Maka interaksi antara wilayah A dan B menjadi lemah. Hal itu karena kebutuhan wilayah A dan wilayah B terpenuhi masing-masing kebutuhannya oleh wilayah C. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi intervening opportunity itu karena munculnya wilayah C yang memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan A maupun wilayah B, jadi yang lengkap gitu. Nah tadinya kan wilayah A sama wilayah B itu kan sama-sama terjadi interaksi karena ada perbedaan ketersediaan sumber daya. Karena ada wilayah C ini yang menyebabkan interaksi ini menjadi lemah, jadi interaksi ini menjadi lemah. Terus selanjutnya ada gambar lagi spatial transferability, ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab. Ya. Jadi di gambar itu menggambarkan spatial transferability itu bahwa wilayah A memiliki sumber daya X yang surplus tapi minus sumber daya Y. Lalu wilayah C memiliki sumber daya X yang minus sedangkan sumber daya Y-nya surplus. Kemudian wilayah D memiliki sumber daya yang sama dengan wilayah C. Wilayah D dan C ini dapat mendukung wilayah A. Tapi karena wilayah C jaraknya lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah dan aksesibilitas yang mudah menjadikan wilayah A berinteraksi dengan wilayah C. Ya, betul sekali ya, sebenarnya ya. Jadi spatial transferability ini lebih kepada aksesibilitas gitu ke wilayah lain gitu. Misalnya wilayah A sama wilayah C itu kan sebetulnya saling membutuhkan gitu, tapi karena aksesibilitasnya itu lebih terjangkau gitu antara wilayah A dan wilayah C, jadinya terjadilah interaksi antara wilayah A dan wilayah C. Padahal wilayah A dan wilayah B itu sama-sama membutuhkan gitu, persediaannya sama-sama berbeda, tapi karena wilayah A dan wilayah C itu sama aksesibilitasnya itu lebih terjangkau, makanya wilayah A dan wilayah C memiliki interaksi yang kuat gitu. Oke, selanjutnya ada faktor pendorong dan penarik interaksi desa dan kota. Jadi bisa dilihat pada bagian tersebut ya. Faktor pendorong ini maksudnya adalah ketika penduduk kota itu tertarik kepada desa gitu. Karena penyebabnya ada beberapa gitu, ada 5. Ada polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau, sehingga penduduk tidak nyaman untuk special force. Kemudian lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri, sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lebih lancar dan penduduk itu belum padat untuk site force. Kemudian harga tanahnya jauh lebih mahal dan pajaknya tinggi dan jumlah penduduk banyak atau cost of social evaluation. Kemudian yang keempat, ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit dan tidak sehat atau situational loss. Kemudian yang kelima, fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap dan cenderung membahayakan pengguna. Statute and Organization of Occupants. Terus selanjutnya adalah faktor penarik interaksi desa dan kota. Berbeda dari yang tadi, ini lebih kepada desa yang tertarik kepada kota. Jadi kota itu memiliki itu lokasi yang dekat dengan pusat kota gitu, yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri atau site attraction. Kemudian yang kedua, terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas atau functional convenience, maximum accessibility. Kemudian yang ketiga, adanya fasilitas umum berupa olahraga, hiburan, seni budaya, dan mengunjungi penduduk. Kemudian yang terakhir, orang akan lebih bangga tinggal di pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan, functional prestige. Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi ya. Nah, Bapak mempunyai sebuah pertanyaan. Mengapa interaksi desa dan kota dapat mendukung proses pembangunan wilayah kota? Sebelumnya kelompoknya sudah dibagikan kan, kedua? Sudah Pak. Oke. Sekarang waktunya berdiskusi ya. Waktunya Bapak berikan 15 menit. Karena waktunya sudah 15 menit, boleh perwakilan kelompok yang mau maju? Ya, saya Pak. Ya. Oke. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, kami menilai bahwa interaksi antara wilayah desa dan kota ini menguntungkan terhadap perkembangan wilayah.
Yang mana sebagaimana kita tahu, kota itu identik dengan wilayah dengan keterbatasan sumber daya, sedangkan desa itu suatu wilayah dengan sumber daya yang lebih melimpah. Nah, keduanya ini melakukan interaksi untuk saling melengkapi, saling menguntungkan. Contoh interaksinya adalah jual beli, yang mana sebagai contoh ketika kota membeli kebutuhan seperti beras, sayur atau buah-buahan dari desa, dan desa mendapatkan keuntungan berupa uang. Sekian. Oke, ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasil diskusi ini? Saya Pak. Ya, silakan dari Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, interaksi antara desa dan kota dapat mendukung proses pembangunan antara wilayah kota adalah karena desa termasuk kebutuhan bahan pangan penduduk perkotaan yang berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan meningkatkan hak tenaga kerja di wilayah perkotaan. Dan produk dari daerah perkotaan dapat dipasarkan ke daerah pedesaan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi ini? Saya Pak. Ya. Dari sini aja Pak. Ya, boleh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang memberikan kesimpulan singkat dari diskusi kita pada hari ini. Jadi desa memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota, baik sebagai pemasok bahan makanan, tenaga kerja maupun sebagai tempat pemasaran produk dari kota. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas kesimpulannya ya. Ya, sama-sama. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, ini ada tugasan individu yang berupa pilihan ganda dan esai. Kalian kerjakan di rumah ya. Siap Bapak. Ya. Ya Bapak. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk pengumpulannya di mana dan kapan ya? Untuk pengumpulannya itu minggu depan pas pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tugas kelompok. Jadi karena sebelumnya sudah dibagikan kelompoknya ya. Ya sudah Pak. Siap Pak. Ya. Oke, jadi sekarang tugas kelompoknya adalah membuat makalah tentang interaksi antara desa dan kota. Yang ini sifatnya studi kasus dan contohnya itu misalnya judulnya interaksi antara desa Purwodadi dengan kota Malang. Nah itu makalah itu harus mencakup 8 hal ini gitu, meliputi faktor penyebab interaksi desa dan kota, atau bentuk dorongnya, penarik, penghambat, kemudian dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa, bagi kota, kemudian dampak negatif interaksi desa bagi desa dan kota bagi desa maupun bagi kota. Dan setiap kelompok itu menentukan sendiri desa dan kotanya gitu. Nah setelah itu semua informasi tersebut dibuat PPT dengan desain yang menarik dan dengan penjelasan yang informatif dan to the point. Kemudian dikumpulkan di GCR dan tugas kelompok itu dikumpulkan pada bulan 4 sebelum presentasi ya. Oke Pak. Oke, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah. Cukup Pak dari saya. Bapak. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Untuk PPT sendiri nanti Bapak akan share di grup WhatsApp, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi desa dan kota dan zona-zona interaksi desa dan kota. Oke, sebelum menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita silakan mengikuti doa. Baik, sebelum menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya Pak. Jadi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.